Oke, di video kali ini kita akan tutorial setting USB debug di HP. Nah, itu akan lanjut di HP ya. Oke, pada video kali ini kita akan coba melakukan setting device HP sebelum terhubung ke laptop kita agar bisa dibaca oleh bot tungtung poster ini. Langkah yang harus dilakukan adalah itu kita harus mengaktifkan developer option ya. Developer option itu ada di menu setting. Kita klik di settings di sini. Nah, pada beberapa HP itu agak berbeda ya settingannya, tapi basicnya itu sama, yaitu dengan cara mengklik about phone ini, tap about phone yang paling atas, lalu klik 7 kali di MIUI version atau build number kalau di Android versi lainnya, merek lainnya. Klik aja di sini 7 kali. Oke, ini sudah bilang you are now developer. Kalau sudah sebagai developer, kita kembali lagi klik tombol back. Lalu teman-teman scroll ke additional settings. Kalau di handphone lain mungkin security ya, security. Nah, ini akan muncul developer options. Oke, itu teman-teman tap saja developer options-nya. Nah, ini sudah aktif ya. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Oke, aktifkan USB debugging di sini. Oke, kemudian dia akan muncul warning, kita centang saja. Ini warningnya beda-beda ya, di masing-masing handphone beda-beda, tapi basicnya sama. Kita harus aktifkan USB debug dulu. Lalu tap OK. Lalu install via USB juga boleh diaktifkan. Oke, nah untuk USB debugging untuk handphone Xiaomi, dari Xiaomi entah itu Poco, entah itu Redmi, entah itu Xiaomi Note, dan lain sebagainya, pokoknya turunannya ya, itu harus aktifkan USB debug security settings ini. Kenapa? Kalau hanya mengaktifkan dua ini saja, USB debug dan install via USB, nanti perintahnya itu akan bengong. Handphonenya akan bengong. Sorry, ini kepencet. Klik OK. Jadi teman-teman harus aktifkan USB debug security settings ini. Aktifkan, lalu muncul warning lagi, biarin aja. Kita next step. Muncul beberapa kali warning. Next lagi. Allow now. Ya, ini sudah aktif ya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan untuk handphone Xiaomi ketika teman-teman mengaktifkan security settings USB debug ini, itu akan diminta login akun Mi-nya. Nggak apa-apa, teman-teman login saja agar opsi ini bisa aktif. Gitu. Oke, sekarang kita setelah aktif di sini, oke, ketika kita tancapkan handphone di kabel USB ya, kabel USB yang terhubung ke laptop kita, itu akan muncul notifikasi pop-up. Nah, kita coba ya. Kita cabut dulu, lalu kita tancapkan USB-nya. Nah, dia akan muncul pop-up file transfer, pilihnya file transfer ya. Nah, nanti biasanya ini muncul pop-up allow USB debug from this computer. Nah, itu pilih selalu izinkan aja. Pilih selalu izinkan, lalu klik izinkan. Maaf, di tutorial sebelumnya ada yang terlewat, tadi tidak muncul pop-up ya. Bila teman-teman mengalami kendala seperti tersebut, tidak muncul pop-up allow USB debug, itu solusinya sangat mudah. Teman-teman masuk kembali ke developer option ya. Masuk kembali ke developer option. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah, posisi di bawah USB debug itu ada revoke atau cabut otorisasi USB debug. Nah, itu teman-teman tap satu kali revoke-nya. Oke, klik OK di sini.
Kemudian teman-teman cabut kabel USB dan tancapkan ulang kabel USB-nya. Oke, nah itu dia langsung muncul allow USB debug dari komputer ini. Nah, ini harus always allow ya. Always allow, lalu klik OK. Oke, sudah. Sekian dulu. Terima kasih. Semoga membantu proses koneksinya. Kemudian, cara menghubungkan HP via USB, lalu cara menghubungkan HP cloud ke bot. Oke, sekarang kita ada di laptop ya. Nah, itu tadi kita sudah hubungkan kabel USB ke handphone ya. Lalu cara menghubungkannya gimana? Nah, di tab manajemen perangkat, ini saya pakai yang versi demo ya. Di tab manajemen perangkat, di sini baru ada satu HP. Teman-teman cukup refresh aja. Refresh, segarkan daftar USB. Dia akan refresh. Nah, itu dia udah masuk. Langsung masuk ya. Yang tadi kita hubungkan. Oke, setelah dia masuk ke USB, dia itu akan auto switch ke WiFi. Dia langsung auto switch ke WiFi. Oke, dia sudah dapat IP-nya nih, 110 ya. Handphone yang tadi kita hubungkan. Nah, itu udah dapat 110. Oke, jadi cukup mudah ya. Cukup sambung, dia akan auto detect ya, auto detect USB dan auto detect WiFi, auto connect ke WiFi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita koneksi ke CloudPhone. Kita masuk ke CloudPhone. Caranya bagaimana? Masuk ke tab CloudPhone, lalu teman-teman klik tambah. Nah, teman-teman kasih nama, misalkan namanya SG01 ya. Sorry. 01. Lalu teman-teman masuk ke dashboard cloud-nya. Masuk ke dashboard cloud-nya. Nah, ini ya. Masuk ke dashboard cloud-nya. Teman-teman buka handphone yang ada di cloud-nya. Ini klik 2 kali saja. Oke, dia akan buka. Nah, ini dia handphonenya ya. Ini handphone yang ada di cloud. Lalu teman-teman masuk ke local debugging di sini. Local debug ya. Oke. Masuk ke local debug. Nah, ini kan ada data-datanya nih. Nah, data-datanya ini dia reset setiap 24 jam ya. Ini di copy. Lalu masukin ke bot. Masukin ke bot di sini ya. Tempel paste di sini. Yang atas ya, baris atas paste di atas, yang baris bawah connection key-nya di copy juga, lalu tempel di sini. Oke, paste, lalu klik tombol parse otomatis. Nah, lalu sudah selesai, simpan dan tutup. Setelah simpan dan tutup, ini sudah masuk ya. Lalu teman-teman bisa langsung klik saja tombol connect di sini. Dia akan koneksi, nah, terhubung ya. Di sini terlihat terhubung. Kita kembali ke tab koneksi USB di sini. Nah, kita sudah bisa lihat ya. Localhost ya. Localhost ini tuh HP cloud kita. HP cloud kita ya. Persis ya, sama ya seperti yang ada di cloud. Nah, ini akunnya, handphonenya, kemudian ini mirroring dari cloud ke mana? Ke manajemen perangkat kita ya. Nah, untuk pengaturannya ini kalau terlalu kecil teman-teman bisa rubah ukuran pikselnya di sini biar jelas gitu gambarnya. Bila frame rate-nya terlalu kecil, teman-teman bisa besarkan frame rate-nya. Jadi ketika proses otomasi botnya itu bisa jelas melihatnya ya. Oke, itu saja, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kembali lagi di tutorial berikutnya.